Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemanusiaan. Berjumpa lagi dengan saya Abid Muhammad Harahap. Sekarang kita lagi ngumpul di Cafe Kencana di daerah Jurang Mangu Barat. Nah, kita sekarang sama Pak Masturi. Assalamualaikum Pak Masturi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Yes. Jadi Oke. Tadi Harahap ya? iya, Lah, berarti jadi Binjai beneran ini. hanya sebentar, Wah. mampir aja. Harus mampir. Iya, Masya Allah. Oke, silakan. Ya, jadi sahabat kemanusiaan, kita sekarang akan bahas tema tentang problematika remaja gitu Bang Masturi. Maksudnya Abid mau curhat. Curhat Oke, gitu. saya dengerin. Mewakili bukan. Iya. Oke, enggak apa-apa. Jadi Beneran juga enggak apa-apa. Oke. jadi sekarang itu khususnya di para remaja ya Pak Masturi. Ada yang bilang babi itu haram. Tapi mereka minum minuman keras gitu. Padahal juga minuman keras itu haram juga. Ya. Itu gimana itu Pak Masturi? Maksudnya? Boleh apa enggak gitu? Oh. Mereka menganggap itu seperti itu gitu. Oh gitu. Jadi kalau masalah halal haram itu wilayahnya adalah wilayah Muslim. Wilayah orang Islam. Artinya ketika kita bicara halal haram itu dalam wilayah tinggal seorang pemuda Muslim. Betul. Kamu ini remaja apa pemuda apa orang tua? Remaja lah, remaja. Kok pakai lelah kayak nggak yakin? Remaja. Remaja ya, oke. Jadi kalau udah berbicara halal haram itu berarti wilayahnya adalah wilayah seorang yang beragama Islam. Kalau di luar agama Islam itu ya mereka tidak ada istilah halal haram karena definisi halal haram itu adalah definisinya wilayah agama Islam, jadi seperti itu. Jadi kaitannya dengan ketika berbicara masalah halal haram, maka kita tidak membicarakan orang lain. Abid ini Muslim ya berarti? Ya, Muslim. Oh iya, saya tahu Harahap itu Muslim. Muslim. Banyak yang Muslim, betul. Memang Muslim, saya tahu Muslim. Jadi seperti itu gitu. Nah, suatu yang haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namanya haram itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Jadi kalau melanggar itu dosa gitu ya. Itu dosa. Jadi ketika seseorang itu misalnya mengatakan tadi ya, Abid kan bilang tuh, saya tidak minum makan babi. Tapi saya minum khamr, minum minuman keras, gitu kan ya. Minum minuman keras itu haram. Jelas haram. Babi itu juga haram. Nah, jadi dua-duanya tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum minumannya dan babinya tidak boleh dimakan karena itu haram. Nah, jadi ketika seseorang itu minum minuman keras, kemudian dia misalnya tapi tidak makan babi, itu sama dengan dua-duanya melanggar salah satu itu, ya nggak boleh. Tetap. Dosanya sama aja, gitu. Dosanya sama aja karena dua-duanya adalah dosa besar. Terus bagaimana caranya? Seharusnya kalau ingin keislamannya itu sempurna gitu ya, maka ya jangan minum minuman keras. Jangan makan babi. Nah, ketika dia mengatakan saya Islam tapi melanggar ya minum minuman keras tadi atau makan babi, berarti seperti anak sekolah itu. Anak sekolah ada aturan, dia tetap sekolah tapi dia melanggar peraturan, maka namanya apa? Anak sekolah tapi nakal. Sama dengan orang Muslim tadi, ketika dia tidak diperbolehkan untuk minum minuman keras, kemudian tidak boleh makan babi, kemudian dia minum minuman keras, maka dia seorang Muslim yang
nakal. Itulah kurang lebih seperti itu. Betul. Ya, gimana sih Bet? Kamu yang nanya habis itu bilang betul. Siapa yang pinter? Sekarang ini siapa yang pinter? Ya pokoknya. Iya. Jadi untuk babi haram dan minuman keras juga haram. Iya. Ada lagi Pak Masuri dari remaja-remaja sekarang itu tentang pacaran. Iya. Untuk pacaran itu sebenarnya kalau di Indonesia kan bukan hal yang tabu lagi kan. Di mana-mana juga ada SD, SMP, sekarang remaja juga pacaran gitu kan. Tapi kalau dalam Islam itu pacaran itu boleh atau sebenarnya ada gimana gitu? Sebenarnya ini, tapi kapan mau nikah aja? Untuk memang nikah bener ini. Kapan mau nikah rencananya? Masih jauh. Udah punya calon belum? Masih dicari, nggak tahu kemana ya. Oke. Ini kaitannya sebenarnya hubungannya dengan pernikahan. Iya. Jadi agama Islam itu sangat-sangat logis sekali, sangat logis. Artinya seorang laki-laki tertarik sama seorang perempuan itu adalah sesuatu yang normal gitu. Jadi seorang laki-laki ya memiliki dorongan nafsu seksual kepada perempuan itu normal. Seorang perempuan tertarik kepada laki-laki, kemudian seorang perempuan punya dorongan seksual dengan laki-laki itu normal gitu ya. Dan itu merupakan sebuah yang fitrah ya, sesuatu yang biologis gitu ini ya. Itu kebutuhan biologis. Nah, sesuatu yang menjadi kebutuhan biologis dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, itu sesuatu yang normal gitu. Jadi kayak kita makan, kita minum, kemudian seperti buang air besar, buang air kecil, itu adalah kebutuhan biologis. Termasuk diantaranya adalah keinginan untuk mencintai laki-laki dan perempuan gitu ya, tertarik gitu ya, laki-laki perempuan itu sesuatu yang normal sekali. Itu termasuk hal-hal yang merupakan kebutuhan biologis. Nah, yang perlu dicatat, kebutuhan biologis itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau seseorang punya sedang ada kebutuhan biologis, dia datang, misalnya BAB misalnya, dia datang, itu nggak bisa dihilangkan, gitu. Coba kamu ketika sudah datang itu, kira-kira gimana? Rasanya pengen cepet dikeluarin ya, gitu kan, kayak begitu. Dan dia juga nggak bisa dialihkan. Betul. Pas ketika Abid sedang datang itu tadi. Kira-kira hobi Abid makan apa kalau Abid? Makan, Seth. Makanan. Makan. Oh, kalau makan ayam balado. Ayam balado keren. Jadi ayam balado. Saat kebutuhan biologis datang, seperti BAB, suka ayam balado kan? Kira-kira ketika datang itu kemudian disediain bed, ini ada ayam balado, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya buang itu dulu baru makan. Ya, kalau dipaksa akan dilempar itu ayam balado kan gitu. Ya, itu kebutuhan biologis, nggak bisa dialihkan. Dan ketika datang, misalnya kebutuhan biologis itu nggak bisa ditunda. Misalnya ketika udah datang nih, Bit sebentar duduk, 10 menit aja deh yang duduk di sini ngobrol. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia tidak bisa dihilangkan, dia tidak bisa dialihkan, dan dia tidak bisa ditunda, hanya bisa diatur. Begitu juga dengan itu tadi, ketertarikan, kebutuhan biologis laki-laki perempuan itu nggak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, ada yang menghilangkan itu nggak normal jadinya, gitu. Dan Islam tidak membolehkan itu, menghilangkan kebutuhan biologis ini, dorongan biologis ini nggak boleh dihilangkan. Dan dia tidak bisa dialihkan apabila sudah masanya, sudah datang waktunya.
dan dia tidak bisa dialihkan gitu. Yang bisa adalah diatur. Diaturnya gimana? Ya, diatur dalam bingkai namanya bingkai pernikahan. Mungkin kamu kaget ya. Tapi kan kita masih kecil, Ustadz, gitu ya. Iya. Mas Turi, saya masih kecil, gitu ya. Kadang ada juga dorongan dari teman gitu kan, nggak pacaran nggak asik lu gitu. Biasanya kan. Ya. Bisa. Zaman gini nggak pacaran. Iya, betul. Kayak zaman dulu aja gitu ya. 2021 udah mau habis nggak pacaran lu ya, ketinggalan amat gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi tapi itu yang perlu diketahui adalah itu tadi itu ya, dorongan-dorongan tadi itu Islam memberikan, agama kita itu memberikan solusi. Solusinya apa? Diatur. Nah, diaturnya gimana? Nah, diatur dalam bingkai pernikahan. Sehingga dalam hal ini kenapa harus diatur dalam bingkai pernikahan? Karena dalam masalah kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan itu tadi itu harus dilaksanakan secara bersih. Nggak boleh dilaksanakan sembarangan, bersih. Kalau dilaksanakan sembarangan nanti kotor. Seperti yang terjadi pada orang kena berbagai macam penyakit dan itu sulit untuk diobati. Yang kedua, dilaksanakan secara sehat. Jadi tidak boleh sembarangan. Kapan aja enggak. Ada waktu-waktu yang dibolehkan, ada waktu-waktu yang enggak dibolehkan. Sehingga harus dilaksanakan secara sehat. Tapi yang terakhir ini lebih penting. Dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah itu. Artinya ketika seorang laki-laki suka sama perempuan, kemudian ingin ini kan, itu apa? Dan satu-satunya yang bisa menjadikan bersih, sehat, bertanggung jawab itu hanya dengan bingkai pernikahan. Gitu. Pernikahan. Yang dikhawatirkan di pacaran itu apa? Jangan sampai ya seseorang itu namanya dorongan nafsu. Nggak bisa nahan diri gitu, nggak bisa nahan diri. Akhirnya terjerumus di dalam perzinahan tadi. Yang itu jelas tidak bersih, tidak sehat, dan lebih dari itu tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Begitu saya kira. Tapi dalam Islam juga ada proses-proses yang seperti ta'aruf gitu saja. Jadi sebenarnya yang lebih ini kan adalah ketika masih kecil, masih kecil-kecil. Ada istilah kan kemarin itu sempat kita obrolin ada cinta-cinta monyet. Tahu cinta monyet? Tahu. Terus habis itu cinta apa? Cinta apa tadi? Cinta apa, Bang? Monyet, gorila. Cinta monyet. Kera. Cinta monyet. Cinta monyet. Kera. Terus cinta gorila dan cinta King Kong. Itu maksudnya apa tuh? Wah, itu saya juga lupa itu gimana maksudnya. Tapi intinya adalah kalau anak-anak remaja itu cinta-cinta monyet. Jadi artinya apa? Ya nggak serius sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau itu sampai terjadi, misalnya pelanggaran norma dan syariat tadi itu, naudzubillah sampai terjadi perzinahan dan itu sangat mungkin sekali ya. Itu tanggung jawabnya beneran. Yang jadi masalah adalah tidak semua anak-anak yang itu tadi mau bertanggung jawab, terutama yang laki-laki. Masih kecil, masih SMP. Gimana coba? SMA. Gimana coba? Apakah sudah bisa bertanggung jawab? Belum tentu, gitu loh. Dan yang menjadi korban itu perempuan, gitu. Saya kira itu. Nah, tapi ngomong-ngomong, kapan mau nikah? Emang udah berani? Calonnya masih hilang. Ya? Masih hilang. Tapi kemarin yang kamu obrolin sama saya itu jadi nggak jadi tuh? Pergi dia. Oh pergi, gitu aja. Ya nggak apa-apa. Yang partner bisnis maksudnya kan? Bukan. Jadi kalau saya ngumpul gitu sama teman-teman ada pembahasan soal wanita gitu kan. Abid kapan?
saya hanya bisa tersenyum. Oh gitu. Menunggu saja. Ya, tersenyum ya. Tersenyum. Daripada stres ya. Daripada stres, bagus senyum aja. Oke. Jadi, sebenarnya bukan ini kan, itu harus dipikirkan. Jadi kalau menurut saya sendiri, seorang laki-laki tertarik dengan perempuan itu wajar. Seorang perempuan tertarik dengan laki itu harus gitu ya. Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan tertarik itu ya, itu ada solusinya. Yang jadi masalah ketika seperti yang terjadi zaman itu, seorang laki-laki nggak tertarik sama perempuan, seorang perempuan nggak tertarik sama laki-laki, laki-laki tertarik sama laki-laki, perempuan tertarik sama perempuan. Itu yang parah. Itu nggak ada obatnya. Itu nggak ada obatnya itu. Itu nggak ada obatnya. Nggak ada. Itu buktinya apa? Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, Nabi saja tidak bisa menyadarkan orang-orang itu. Nabi nggak bisa menyadarkan, gitu. Padahal sudah berusaha untuk menyampaikan begitu seterusnya, tapi mereka nggak sadar juga, gitu. Akhirnya apa? Allah hancurkan semua itu. Dan cerita tentang Sodom, kawan Sodom kan sudah kita sering dengar itu kan? Oh, iya. Seperti itu. Apalagi kita, makanya dari itu, ya kalau saya melihat laki-laki sama perempuan tertarik itu hal-hal yang biasa, sangat normal gitu. Jadi itu mudah, ya ini kan bisa diatur mudah gitu. Hanya tinggal masalah ngatur aja gitu. Tapi kalau bagi pria, ngomong-ngomong Bit. Ini kamu ngomong seperti ini kepada saya tentang perempuan, tentang jodoh. Pernah nggak kamu obrolkan dengan orang tuamu? Kalau masalah wanita yang saya ingin dekati gitu kan, kayak anak kampus, itu ada. Bentar. Kita itu tidak boleh menikah dengan perempuan sekampus ya. Kenapa tuh? Ya satu aja, nikahin semua. Maksudnya satu orang yang ada di kampus saya, Pak. Jadi saya cerita sama ibu saya gitu kan. Gitu. Lagi deket sama ini. Terus kata ibu saya itu, ya udah, tapi jangan pacaran, deket aja. Kalau misalnya, terus saya punya prinsip, kalau saya sampai S1 selesai, saya masih deket, saya kenalin ke orang tua saya, niatnya gitu. Saya bilang sama ibu saya gitu. Terus kata mama itu, oh iya gitu. Beliau tuh dukung. Yang penting jangan menyalahi dari syariat Islam itu tadi. Ajaran norma. Betul itu. Terus ya mungkin nggak tahu bukan jodoh apa gimana, ya dia pergi. Dan saya juga bilang dan perginya itu saat kamu suka-sukanya itu. Saat kamu suka dia pergi gitu. Iya, kebetulan iya. Masya Allah, kayak lagu aja gitu. Jadi saya juga bilang sama akhwatnya, sama wanitanya, saya juga bilang kalau ya mudah-mudahan sampai lulus masih dekat, masih ini, saya kenalin gitu. Tapi mata kamu berkaca-kaca loh. Mungkin kalau beliau nonton dia bisa ngelihat lah. Tapi kamu serius, kayaknya hati kamu suka itu tulus itu sepertinya. Jadi ada permasalahan gitu kan, dianya nggak mau denger gitu. Dia pergi saja. Berarti itu bukan jodoh. Jadi memang saya termasuk yang saya dukung ya. Seharusnya remaja itu kalau ada yang seperti ini, jadi dengan orang tua itu diajak ngobrol, disampaikan, Pak, Ibu, saya sedang ada kedekat dengan ini, sehingga nanti apa? Mendapatkan masukan, informasi dan bimbingan dari orang tua. Begitu juga saya berharap ya kepada para orang tua, kalau anak-anak itu, anak-anak remaja ngobrolin tentang misalnya lawan jenis yang dia suka, dia tertarik, jangan dimarahin, jangan diomelin gitu. Justru malah saat itulah sebenarnya anak itu minta bimbingan.
mereka tidak punya pengalaman. Di bapak ibu yang punya pengalaman, ya seperti itu. Ini udah kita sampaikan pesan kepada orang tua. Tapi keren Bit, bapak dan ibu kamu Bit. Iya. Jadi terus dari situ saya kayak dalam hati udahlah, lulus kuliah, cari kerja, sampai bapak saya itu udah sama teman papa aja. Anaknya ada banyak. Sama temennya papa. Dia itu anaknya teman papa gitu. Temennya papa. Orang tua dong, Ustaz. Tua. Jangan. Enggak. Anaknya teman papa gitu. Kirain anaknya sama temennya papa. Iya. Oh, gitu ya. Sampai bapak saya tuh begitu. Tapi kata mama, udah fokus aja kerja, kuliah. Dah. Itulah namanya cinta monyet. Jadi artinya sebenarnya kalau cinta monyet itu, atau ini sebenarnya ketika kita kenalan atau bergaul itu, baik laki-laki perempuan, itu jangan jatuh cinta terlebih dahulu. Jangan jatuh cinta. Karena apa? Kalau sudah jatuh cinta itu sulit. Sementara perjalanan hidup itu masih panjang. Gitu. Perjalanan tuh masih panjang. Simpati, empati, suka itu boleh. Biasa-biasa aja gitu. Wajar. Tapi kalau sampai jatuh cinta itu jangan. Karena itu nanti apa? Kalau jatuh cinta kemudian ternyata di sini makna dari manajemen cinta dan manajemen takdir. Jadi ada nasihat ini untuk tentang manajemen cinta dan takdir. Ya. Jadi quote-nya seperti ini, pesannya seperti ini. Cinta itu sebuah pilihan. Tapi jodoh itu adalah sebuah takdir. Anda bisa mencintai siapa aja silahkan. Orang sekampung, orang dua kampung boleh kamu cintai. Tetapi ingat, yang menjadi jodoh kamu itu belum tentu dia. Gitu. Yang menjadi jodoh kamu itulah yang ditakdirkan. Sehingga biar enak sebenarnya hidup itu, sesuaikanlah yang kamu cintai dengan yang ditakdirkan untuk kamu. Artinya jangan jatuh cinta dulu sampai ketemu dengan jodoh. Tadi gitu. Gimana menurut kamu? Ya setuju Ustaz. Cuman biasanya biar kita tahu itu jodoh kita itu gimana? Ya biar tahu itu jodoh kita. Jodoh kita. Kita ketemu sama akhwat, sama kita perempuan gitu ya. Biar tahu dia itu jodoh kita itu gimana? Jadi apa ya yang saya bilang tadi itu, antara cinta kamu bisa mencintai siapa aja, tapi jodoh itu belum tentu orang yang kamu cintai. Dan seharusnya yang kita lakukan adalah menyesuaikan yang kita cintai itu dengan yang kita dijodohkan. Sehingga apa? Jangan jatuh cinta terlebih dahulu. Misalnya kamu ketemu dengan seorang perempuan. Nah, itu memperlakukannya dia perlakukan baik-baik saja. Artinya apa? Ya, mungkin bisa jadi dia jodoh saya, bisa jadi bukan. Kita bergaulnya normal-normal saja gitu, jangan berlebihan. Nah, sehingga apa? Tidak sampai ke tingkat jatuh cinta. Nah, nanti siapa tahu jodoh kita? Nanti ya perjalanan itu yang akan menentukan. Di saat tiba waktunya sudah dekat, nah gitu ya. Ketika itu ternyata kamu mau melamarnya, orang tua setuju. Proses untuk menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami itu prosesnya panjang. Seorang laki-laki suka sama perempuan, ya. Nah, suka laki-laki dan perempuan itu belum tentu jodoh. Karena apa? Seorang laki-laki harus ngomong dengan orang tuanya dulu, ya kan? Seorang perempuan udah tiba-tiba jatuh cinta sama laki-laki, tapi laki-lakinya belum ngomong sama orang tuanya. Pas ngomong sama orang tuanya, gitu ya. Ternyata orang tua laki-laki nggak setuju. Apa kan kawin lari? Kan nggak mungkin, kan gitu. Maka dari itu dalam hal ini seorang perempuan tidak boleh seperti itu. Karena apa? Dia nanti akan sakit hati sendiri. Karena akhirnya seorang laki-laki disuruh milih antara perempuan atau orang tuanya. Nah, kalau tidak memilih kalau sudah perempuan tadi suka sama dia, tidak dipilih, dia merasa mendolimi perempuan, ya kan? Nah, tapi kalau dia tidak meninggalkan, tidak ingin mendolimi perempuan, akhirnya dinikahi. Tapi kan dia
berbuat tidak enak terhadap orang tua, dan itu dosa gitu loh. Sehingga sebaiknya tertarik itu boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nah, tapi dikawal ketertarikan itu ya sampai nanti pada masanya serius untuk ke jenjang pernikahan. Sehingga misalnya, makanya saya bilang tadi sama Abid gitu ya, ketika kamu suka dengan seorang perempuan, kemudian kayaknya bisa deh menjadi istri misalnya, langsung diobrolin ke orang tua. Iya. Saat itu, Ibu, Pak, misalnya, tadi udah bagus itu, ada seorang perempuan begini. Nah, misalnya, gimana menurut Bapak dan Ibu misalnya? Kalau Ibu bilang, Bapak bilang jangan, ya sudah, jangan dilanjutkan, karena ini nggak akan berubah di sini. Iya. Begitu juga dengan seorang perempuan tadi, seorang perempuan, misalnya, ketika seorang perempuan kenal dengan laki-laki, dia suka, nah, jangan diam-diam baik gitu ya, tapi langsung ngomong dengan orang tua, Bapak atau Ibu, Pak, Ma, misalnya gitu ya, saya suka dengan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki kelihatannya suka juga dengan saya, gimana menurut Bapak, ya gitu. Jadi sudah dibicarakan, nanti mana Bapak pengen kenalan. Nah, ketika dia bilang, Bapak jangan deh, kalau dengan itu, dengan yang lain saja, jangan dilanjutkan, karena itu akan bermasalah nanti gitu ya. Terus atau sebelumnya udah nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Nah, selanjutnya apa keseriusannya gitu. Jadi seperti itu dalam proses dalam keseriusan sana. Nah, siapa tahu nanti menjadi takdir. Biasanya bagi para lelaki, khususnya saya itu, sebelum kayak mau memikirkan pernikahan itu kebayang, nanti belum kerjaan masih sebegini, tapi udah mikirin nikah, kerjaan ini, itu yang harus dicari kerjaan yang bagus dulu, atau gimana kan, Pak? Di Sahabat Kemanusiaan, di podcast kita ya, di YouTube kita punya serial pelatihan persiapan menikah atau persiapan rumah tangga gitu ya. Ini termasuk yang dibahas, yaitu persiapan apa yang harus dilakukan, itu kita ini kan ada sedang kita persiapkan di situ. Jadi sebenarnya itu perlu persiapan. Nah, jadi persiapan yang harus dilakukan. Nah, persiapan ini namanya persiapan itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi misalnya sekarang Abid semester berapa, Abid? Semester 6. Semester 6. Berarti 2 semester lagi selesai. Sudah nulis belum? Belum, masih mau mengaju ke situ. Masih menuju ke situ. Ini sudah dekat, proposal itu bisa jadi panjang kalau tidak diseriusin. Nah, itu jadi seriusin. Jadi memang perlu persiapan di situ gitu ya. Dan namanya persiapan itu perlu waktu. Jadi nggak boleh kita melangkah kepada sesuatu tanpa persiapan. Harus olahraga saja. Kalau kita mau olahraga harus persiapan dulu. Mau tanding olahraga misalnya harus persiapan dulu. Kalau enggak seleo kan gitu. Apalagi rumah tangga, keseleo kehidupan itu jauh lebih parah dibandingkan keseleo olahraga. Sehingga perlu persiapan. Nah, persiapan tadi itu perlu waktu. Nah, sehingga mulai dari sekarang ini Abid perlu merencanakan, ya saya akan nikah 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi kayak gitu. Nah, planningnya seperti itu, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, di sana ada persiapan yang harus disiapkan, seperti misalnya persiapan intelektual, ilmu tentang, termasuk obrolan kita ini bagus ini. Obrolan tentang pernikahan, rumah tangga dan seterusnya itu harus dinikah. Jadi persiapan intelektual. Kemudian yang kedua adalah persiapan spiritual. Kesiapan untuk bertanggung jawab, kesiapan untuk tunduk dengan aturan agama gitu. Karena yang mengatur pernikahan itu adalah agama. Nah, kalau kita nggak tunduk, ya siapa aja nggak akan bisa ngatur, agama nggak bisa ngatur, apalagi yang lain kan gitu. Nah, terus kemudian kesiapan spiritual itu seperti kesiapan dari menuntut menjadi berkorban. Nah, itu adalah persiapan. Kemudian di sana juga ada persiapan emosional. Nah, yang tadinya mudah marah gitu ya, juga harus dipersiapkan menjadi sabar.
dan seterusnya, banyaklah yang kan. Kemudian juga ada di sana persiapan sosial, ya, persiapan untuk bergaul gitu dengan keluarga mertua, dengan keluarga keluarga besarnya gitu, dengan masyarakat. Itu perlu persiapan. Kalau enggak nanti kita nggak bisa bergaul nanti. Padahal kalau sudah menjadi rumah tangga itu harus mandiri secara sosial. Juga di sana perlu persiapan materi. Nah, persiapan materi ini adalah kesiapan untuk bagaimana bertanggung jawab begitu. Masalah kerja itu ya kita sambil berjalan sambil mencari gitu lah. Tidak semua orang datang dapat kerja yang gajinya banyak, belum tentu. Tapi proses itu mencari itu harus ada gitu. Sehingga nanti ketika sudah tiba waktunya maka sudah siap di situ karena ada persiapan. Saya kira itu. Ya. Mungkin cukup ya? Saja ya, gitu. Pak Mas Suri ya. Nah, ini mau kemana lagi nih? Ini mungkin langsung pulang. Oh gitu. Iya. Salam untuk orang tua ya. Iya. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya pembahasan pernikahan bisa di YouTube ya. YouTube ya. Channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Di channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Ya mungkin segitu aja sahabat kemanusiaan. Kali ini video kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dan Pak Mas Suri. Iya, dari Binjai, Abid ya. Ini salah dari Binjai. Hanya mampir. Cuman dari Medan, asli dari Medan. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.